Bahaya dari ketidaktahuan. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Matius 22 ayat 29. Pengetahuan tentang firman Tuhan sangat penting. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Matius 22 ayat 29. Apa yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi saat itu masih sangat relevan di zaman kita. Menjadi lebih buruk lagi ketika seseorang menjadi pendeta, pemimpin atau pengajar firman dan tidak mengetahui kitab suci. Ketika Yesus membuat pernyataan dalam ayat pembuka kita, pikirkan tentang fakta bahwa dia sedang berbicara kepada para pemimpin yang dipercayai oleh seluruh bangsa Israel untuk memberi mereka pengetahuan tentang Tuhan. Begitu banyak kepercayaan yang diberikan kepada mereka, tetapi ternyata mereka tidak tahu apa-apa. Para pemimpin orang Yahudi yang sama adalah orang-orang yang dengan bodohnya mengutuk Yesus Kristus. Mereka menyebut Tuhan dengan semua nama yang menghina dan membuat orang tidak percaya kepadanya. Mereka menghukum mati dia, dan di depan mata mereka sendiri, Yesus dicaci maki, dihina, diserang dan disalibkan. Mereka menyebut Yesus penipu, tetapi merekalah yang menipu dan ditipu. Tidak heran Paulus dalam salah satu tulisannya berkata, "Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia." 1 Korintus 2 ayat 8. Paulus memiliki andil dalam serangan-serangan jahat yang dipicu oleh para pemimpin Yahudi ini. Pada suatu kesempatan ia dan rekan-rekannya berada di Tesalonika untuk berkhotbah. Saat Paulus berkhotbah di sinagoga mereka, beberapa orang bukan Yahudi dan banyak wanita terpandang mempercayai pesannya. Tetapi para pemimpin Yahudi tersinggung dan menghasut beberapa pemberontak untuk memulai kerusuhan di kota. Kisah Para Rasul 17. Mereka tidak mengetahui rencana keselamatan Allah bagi bangsa-bangsa lain. Kurangnya pengetahuan tentang kitab suci membuat orang melakukan banyak hal yang mengerikan. Bahkan Paulus menyinggung bahaya ketidaktahuan dan bagaimana hal itu membawanya untuk menganiaya gereja sebelum pertobatannya. "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." 1 Timotius 1 ayat 12-13. Kenali firman, pelajari kitab suci untuk diri sendiri seperti yang dikatakan Alkitab. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, dengan firman-Mu Engkau memimpin dan membimbing aku ke dalam tujuan yang Engkau rencanakan untukku. Aku hidup dengan percaya diri dan sukacita selalu, mengetahui bahwa Engkau bekerja denganku dan di dalam diriku untuk memenuhi kehendak-Mu yang sempurna. Saat aku mempelajari kitab suci, mata pemahamanku dicerahkan untuk mengenal Engkau lebih banyak, dalam nama Yesus. Amin.